Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Hindun selaku fasilitator nasional, terima kasih kerawuhannya di SMA 1 dan mohon maaf atas keusilan teman-teman gitu ya. Semoga tidak kapok ya. Kemudian yang kami hormati teman-teman dari guru mata pelajaran dan berbagai jabatan-jabatan yang lain yang sudah bersedia hadir. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan kita pada pagi ini membawakan banyak manfaat untuk kita, untuk orang-orang sekitar kita, murid-murid kita, dan tentunya sesama manusia pada umumnya. Pertama-tama mari kita sama-sama aturkan ucapan syukur biqaulil alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, sehat ya, kemudian rahmat serta pemberian-pemberian yang lain yang tentunya saat ini kita rasakan ya, sehingga kita bisa berkumpul di ruang BK ini, di ruang klasikal ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak yaumil akhir, dan semoga melalui fadilah sholawat kita termasuk umat yang mendapatkan pertolongan. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo. Hai. Halo. Sedang sibuk apa nih? Ya, tentunya ngurus MBK dan lain sebagainya. Saya juga terima kasih atas kesempatannya, dan kebetulan memang saya lobby ke kurikulum dengan Pak Sigit. Kemudian ya Pak, nanti kita sediakan surat tugas, jadi teman-teman bisa hadir di sini atas tugas dari kurikulum ya. Ya, hari ini saya tidak akan menggurui ya, tapi saya akan sedikit sharing saja terkait dengan kegiatan saya mungkin masuk di bulan ini ya, agenda 1-2 bulan berjalan gitu ya. Jadi pada awal bulan ini saya mendapatkan pelatihan dari fasilitator nasional yang dilaksanakan oleh BPGTK Provinsi Jawa Tengah waktu itu di Hotel Ibis Budget ya. Alhamdulillah berjalan selama 4 hari, dan salah satu hasil yang nanti akan saya sampaikan adalah materi yang saya dapatkan dari pelatihan tempo lalu. Dan ini juga merupakan serangkaian OJL ataupun on job learning ya. Jadi saya sudah OJL 1 dan 2 itu melaksanakan penerapan dari materi yang saya dapatkan. Materinya adalah 7 jurus BK itu tadi. Jadi ada 7 jurus ya. Kalau literasi kan gini ya. Nah, kalau 7 jurus seperti ini ya. Beda lagi ya. Angka 7. Gini. Gini ya. Dua-duanya ya. Ya, teman-teman sekalian, mungkin ya, saya cari fotonya tidak ada senseinya memang sengaja. Ini kalau tidak salah kegiatan apa ya? Orang ketok. Jalan sehat. Bukan, yang benar adalah ini ketika kita di Purwokerto. Ya. Ini baju baru ini pas lagi jalan naik, ya mau outbound ini. Outbound naik. Nanti kita tempelkan yang gede ya. Dan saya terinspirasi dari salah satu tokoh Jawa ya yang menguasai 40 lebih bahasa berikut ya. Ini adalah Raden Mas Panji Susilo-Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini, yang merupakan dokter andus pertama di Indonesia ya. Dan beliau ini pernah menjadi wartawan Perang Dunia II. Jadi beliau itu pernah berkata bahwa murid gurune pribadi, guru muridnya pribadi, pamulangane sengsarane sesami, dan ganjarane lan arume sesami ya. Ya, maknanya adalah jadi murid adalah guru dari setiap individu ya. Murid adalah guru dari setiap individu. Artinya murid juga merupakan guru bagi kita juga ya, sebagai seorang guru.
Nah, kemudian guru adalah murid dari setiap individu. Guru juga merupakan guru dari setiap individu. Selain kita menjadi guru murid, dan kita juga guru dari kita sendiri, ya. Dan pembelajarannya adalah kesengsaraan. Kesengsaraan yang dimaksud adalah pembelajaran hidup, ya. Hikmat-hikmat yang kita dapatkan dari setiap kejadian, ya. Artinya sesama manusia ini ganjarannya ini adalah kearifan dan hikmah yang berkaitan dengan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Artinya kita adalah guru, murid adalah guru, ya, bagi diri kita pribadi. Dan ini beliau itu kan sangat terkenal dengan altruisnya, ya. Altruis itu kalau dalam bahasa BK ataupun istilah psikologi ini tidak mementingkan diri sendiri. Jadi beliau itu sampai tidak menikah hanya untuk menolong orang lain. Makanya sampai akhir hayatnya panggilannya adalah Joko, ya, macam-macam, ada Joko Pring gitu, ya, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang bisa kita ambil dari. Oke, teman-teman sekalian, tapi sebelum masuk ke sini mungkin saya rasa saya tes konsentrasi dulu. Apakah benar-benar belum sarapan, ya Allah. Nanti setelah ini, ya. Setelah ini ada gorengan untuk menambah serak. Saya ada permainan namanya adalah Bapak berkata. Bapak berkata, ya. Cluenya ketika ada kata-kata Bapak berkata maka ikuti saja. Oke, ya. Bapak berkata. Bapak berkata. Maka ikuti saja perintahnya. Bapak berkata pegang kepala. Bapak berkata turunkan. Bapak berkata pegang pundak kiri. Turunkan. Nah, ini baru permulaan. Paham, ya? Oke. Lebih baik dengan berdiri. Iya, kan lebih asik. Ayo. Bu Erna bebas mau berdiri, duduk boleh. Oke. Ingat, ya, nanti yang tidak bisa ataupun yang salah kita beri tepuk tangan, ya. Semeriah mungkin sampai keluar ruangan. Senengan malah, ya. Oke, kita mulai. Bapak berkata pegang hidung. Turunkan. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Lagi. Bapak berkata pegang pundak kanan. Turunkan. Bapak berkata turunkan. Bapak berkata pegang tangan kanan. Turunkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk lagi. Beri tepuk tangan untuk Pak Dana dan Bu Anastasia, Pak Fauzi. Bapak berkata permainan selesai. Silakan duduk. Bapak kemana? Bapak berkata mutungan. Oke, teman-teman sekalian. Setidaknya untuk sedikit merefresh, karena saya lihat tadi ada beberapa yang masih nge-lag gitu, ya. Saya nggak tahu, mungkin karena faktor kurang sarapan atau kurang perhatian. Kurang piknik, ya. Jadi di antara 7 jurus, ya, yang saya dapatkan adalah ini, ya. Pertama adalah kenali potensi. Ini jurus yang pertama. Jadi kenali potensi ini membantu murid untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya, termasuk bakat dan termasuk minat gitu, ya. Karena potensi itu kan kolaps antara bakat dan minat. Nah, di situ murid ini nanti kita beri assessment, ya, assessment bakat, minat dan lain sebagainya. Namun kemarin pada jurus 1 ini yang saya ambil di gaya belajar. Mengapa? Karena anak-anak kita itu sebenarnya meskipun mungkin sudah kelas 11, karena kemarin saya ambil OCL di kelas 11, itu ternyata masih banyak juga yang belum begitu paham terkait dengan gaya belajarnya. Makanya kemudian saya ambil terkait dengan gaya belajar yang paling awal.
Nah, yang kedua ini adalah kelola emosi. Ini terkait dengan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi bagaimana terkait dengan pengelolaan emosi dari murid-murid kita gitu ya. Nah, itu dipelajari di jurus kedua. Dan yang ketiga ini tumbuhkan resiliensi ataupun daya lenting ya. Yang biasa menonton Bambang Pacul mungkin ada melenting gitu ya, Korea melenting gitu ya. Melenting itu lompat jauh gitu. Ya, jadi kalau saya ibaratkan sebuah bekel ya, melenting itu ketika bekel dihantamkan di lantai maka dia akan naik gitu ya. Artinya daya tahan kita ataupun bagaimana kita bisa bangkit dari sebuah fenomena dari jatuh gitu ya. Itu resiliensi. Kemudian yang keempat ini jaga konsistensi ataupun kebiasaan kesadaran. Nah, ini juga yang kemarin saya ambil untuk on job learning ya di kelas 11 terkait dengan pembiasaan disiplin positif ya dan pembiasaan berkesadaran yang lainnya sesuai dengan kurikulum yang sekarang sedang digemborkan tentunya. Kemudian bangun kolaborasi ya, ini juga kerjasama multi pihak ya. Kemudian menata situasi ini terkait dengan lingkungan belajar aman, nyaman dan menggembirakan sesuai dengan deep learning ya, ada joyful dan lain sebagainya. Ya. Silahkan. Nah, itu terkait dengan pelatihan yang saya dapatkan. Nah, sekarang ya kita akan mengulas materi sekaligus saya berbagi ya hasil dari yang saya dapatkan dari anak-anak setelah saya melaksanakan on job learning ya. Makanya di sini adalah best practice ataupun berbagi praktek baik gitu ya, sesuai dengan yang pernah saya lakukan. Jadi jurus satu ini meliputi ada 3 poin ya. Poinnya adalah kecerdasan majemuk ataupun multiple intelligence tadi yang ada 8 ya. Ini dari Howard Gardner. Kemudian yang kedua adalah learning style ataupun gaya belajar. Ini materi yang kemarin saya ambil. Dan yang ketiga adalah pengenalan minat dan bakat gitu ya. Oke, let's simulate. Bisa ambil HP masing-masing teman-teman. Silahkan buka websitenya. Bisa pakai websitenya Aku Pintar. Kalau tidak bisa nanti pakai ini saja. Ya. Tapi kita tidak akan simulasi untuk gaya belajar karena saya tahu teman-teman sudah paham dengan gaya belajarnya ya. Dan nggak perlu saya rasa. Boleh pakai akupintar.com. Coba .id maaf, akupintar.id. Kalau soalnya beberapa kali Jaksus nggak bisa, makanya saya ada link alternatif. Ya, tes kepribadian. Bisa nggak? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola. Oh, ini 2, ada 3. Ini berarti dominance, influence dan steadiness ya. Dominance-nya tertinggi Pak Danang itu ada 79%. Dominan orangnya berarti. Ya. Terus influence-nya 70%. Dominan ini biasanya yang apa nih siapa? Bahasa apa nih? Jadi kalau di deskripsinya adalah kamu adalah orang yang seimbang, sembari menyelesaikan tugas kamu mampu menunjukkan bahwa kamu menghargai orang lain. Perpaduan antara orientasi berpikir yang maju dan kemampuan bersosialisasi membuatmu sanggup untuk menggerakkan orang lain dan tanggung jawabmu ke arah yang lebih progresif. Yo guru sosiologi harus gitu ya. Oh, ini CSD kalau Bu Vivin. NPD nggak mungkin ngaku. Lah kalau CSD ini Bu Vivin dominansinya 62% ya. Pantas pernah dapat bully gitu. Maaf ya Bu Vivin ya. Kalau ngerasa nggak baik-baik saja nanti boleh hubungi saya, kita konseling. Kemudian ada steadiness-nya 66% dan
Compliance-nya adalah 70%. Jadi Bu Vivin ini berusaha menjadi yang terbaik. Do the best gitu ya. Kemudian orang yang kompetitif dan selalu memastikan apakah pekerjaannya sudah dirasa benar atau belum. Jadi agak sedikit perfeksionis. Meski sebenarnya kamu adalah orang yang dingin dan berorientasi pada tugas. Cukup peka terhadap kebutuhan orang lain. Sejarah nih, sejarah. Oke. Aku malah pedih. Sabar ya. Boleh. Nanti kalau yang mau konsul pribadi boleh ya. Ini ada indikator kalau yang bagus tuh berarti apa yang Sebenarnya ya kepribadian. Kayak ini dari Bu Fitri. Ada ISD, ya ini 3. Ini rata-rata teman-teman nggak hanya ada 1. Pasti rata-rata 3. Ada influence ya. Influence-nya ada 72%. Jadi ini cocok jadi influencer. Artinya memang menginfluence teman-teman yang lain gitu ya, membawa pengaruh positif. Ketika kita bertemu kan sudah lihat gitu ya. Ben ditumpake baleno padune. Ya, kemudian dominance-nya 62%, rata-rata lebih sedikit, kemudian steadiness-nya 64% ya. Ini cocoknya adalah jadi motivator, guys. Dan bila mana mengerjakan sesuatu dalam tim, ini akan mendorong orang lain agar tujuan dapat tercapai. Dorong. Jadi tut puri handayani gitu ya. Kemudian kamu lebih suka dikenal sebagai pemimpin atau menjadi orang yang bertanggung jawab akan sesuatu. Ini jadi bau-bau waka ya. Kamu juga tak segan untuk menawarkan bantuan. Selain itu, kamu adalah orang yang independen. Mandiri sekali. kita nanti Yang dikatakan ada di situ kan? ada Kata-kata itu ada di situ. Ada. Bu, ada Otaknya dia. Ada di sini ada, tinggal baca aja ada. Nah, Bu Indah ini CIS ya. Compliance, influence dan steadiness. Influence-nya adalah 66%. Ya. Rata-rata sedikit tapi lebih tinggi Bu Fitri. Ini bukan membandingkan tapi ya memang ini iya. Mas steadiness-nya adalah 62% dan compliance-nya 70%. Tinggi juga. Jadi orangnya realistis ya. Kemudian berorientasi pada orang lain dan menjaga bagaimana sesuatu bisa berjalan dengan benar. Dan orang tipe ini cuma sensitif ya. Sensitif dan memiliki standar yang agak tinggi. Ya. Dan kamu termotivasi oleh sesuatu yang stabil, harmonis dan apresiatif. Oh, aku omahe tanggane wingi. tapi bohong betul ya. Ini apa ini? Hilang. Enggak merasa baca. Enggak mati. Saya tinggi saya berarti saya baca. Aku apa? Berarti kan ngawur. Oke, ini nggak mungkin bisa dibacakan satu-satu semua. Nanti di screenshot aja ya. Oke, ini satu lagi dari Pak Aga. Ini SID ya. S-nya steadiness-nya 68%. Kemudian ini influence-nya 66%. Kemudian dominance-nya juga 62%. Ini lebih stabil ya. Ini seorang pengejar prestasi yang berpandangan jauh. Tak reject weh. Kemudian dalam mencapai tujuan, kamu adalah orang yang tenang, sabar namun tetap gigih hingga tujuanmu tercapai. Kamu tampil sebagai orang yang tenang dalam lingkungan, namun sebenarnya kamu adalah orang yang penuh pilihan. Jadi kadang-kadang bimbang. Aku lagi malah karo aku. Nah ini Kemudian atas lagi kita berbeda. dari teman-teman mungkin yang unik satu ini punya Pak Fauzi karena cuma 2. Dari tadi unik. Pak Ozi ini dominansinya 77%,
Ini memang agak otoriter ya. Emang iya. Kemudian Pak emang iya. Emang iya suka marah-marah. steadiness-nya adalah 60%. Ini kayaknya sepakat semua ya. Ini deskripsinya ya. Pak Ozi ini adalah orang yang berani melaksanakan tanggung jawab. Beri dia SK. Dan Pak Ozi ini suka menawarkan bantuan dan memberikan support pada orang lain. Hanya hal yang menggerakkan Pak Ozi ini adalah nilai-nilai yang telah dipercayai, ya, nilai-nilai yang ada dalam value yang ada dalam dirinya. Dan kamu bergerak ke arah tujuan dengan tenang, stabil namun tetap gigih. Hal tersebut merupakan hal yang banyak membantu untuk sukses dalam apa yang kamu kerjakan. Beri dia SK. Oke teman-teman, bisa di save ya. Untuk hasilnya itu nanti bisa untuk referensi. Begini ya, jadi tes kepribadian itu sebenarnya tidak ada yang bagus banget gini, semuanya bagus. Tapi kita paham, oh sebenarnya kita itu posisinya ada dalam posisi yang seperti apa dan bagaimana kita mengambil sikap dari sebuah kejadian nantinya gitu ya. Itu berkaitan dengan itu. Bukan wah ini lebih bagus, ini lebih enggak. Everybody is unique dan semuanya oke. Ya. Oke, paham ya? Itu terkait dengan this ya. Punyanya jualnya Mas. Oke, ini sedikit saya sedikit mengulas saja ya, karena memang tugas saya sebenarnya di sini adalah untuk berbagi praktek baik, tapi tidak untuk memberikan materi. Jadi, namun sedikit saja diulas biar kita ini mungkin mengingat gitu ya. Saya rasa teman-teman sudah paham semuanya bahwa gaya belajar itu yang biasa kita kenal ada 3 ya. Yang pertama adalah visual learner. Seperti apa itu, Bu Fitri? Melihat ya. Jadi dia lebih ke membaca, mencatat gitu ya. Kemudian informasi yang dapat gampang diterima adalah gambar, grafik, warna. Kemudian tertarik pada tampilan visual, diagram, mind map dan lain sebagainya gitu ya. Nah, strategi pembelajarannya ini biasanya menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Jadi kenapa kok teman-teman kita semua ini harus paham terkait dengan gaya belajar? Karena kita ini menghadapi anak dengan berbagai keunikannya, ya, dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Makanya kita memang harus benar-benar paham. Ini berkaitan dengan diferensiasi ya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan auditory ataupun auditory learner. Ya, ini dia dominance di pendengarannya gitu ya. Jadi dia cepat paham kalau ada penyampaian materi secara lisan, ya. Kemudian dia itu lebih senang diskusi, mendengar penjelasan ataupun mendengar suara guru. Jadi guru ngoceh, maaf ya, ini karena dengan teman-teman. Guru ngomong ini dia suka dengerin. Enak bertabu. Ya. Contohkan anakku ya. Sip. Enak bertabu. Betul. Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Dan cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi kalau belajar dia tuh langsung dermimil gitu loh. Sambil baca sambil dermimil gitu ya. Kemudian strategi belajarannya ini lebih ke diskusi ya. Diskusi, tanya jawab. Anak-anak sekarang rata-rata pasti suka diskusi. Rekaman, lagu edukatif dan lain sebagainya. Dan dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata mereka sendiri, gitu ya. Ini untuk anak-anak yang auditory. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Apakah semua guru olahraga kinestetik? Saya rasa tidak juga. Ya, tidak juga. Tapi, loh mana? Ini karena ini berkaitan dengan learning style, gitu ya. Bukan masalah profesi ataupun passionnya. Nah ini kinestetik ini dia lebih sering dengan belajar secara langsung ya, menyentuh, bergerak, melakukan langsung tadi. Kemudian lebih senang praktik, eksperimen. Oh ya, ada yang seperti itu. Siapa Pak? Wongnya teko. Sing biasa ngodol-odol kodok gitu ya mungkin ya. Kodok dioperasi gitu.
Ini orang-orang kinestetik. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara ataupun belajar. Jadi tangan ini selalu menjadi peraga yang mendukung penyampaian. Strateginya lebih gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen ataupun bermain peran. Nih ya, bermain peran ya. Ini saya rasa agak jarang kita lakukan. Ini mungkin harus lebih sering-sering nanti. Kamu berperan jadi bapak, kamu jadi ibu, satunya jadi dokter. Bukan dokter-dokteran loh ya. Nggak boleh dokter-dokteran ya. Kemudian sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab ataupun berjalan antar pos ya, kayak apa namanya bermain muter gitu ya. Nah ini yang jadi dari termasuk pelatihan yang saya dapatkan adalah hal barunya adalah ada ARKA ya. ARKA ini merupakan strategi ya, pembelajaran yang digunakan dan ini juga tadi kita sudah melakukan ya untuk ARKA ini. ARKA ini tadi yang pertama ada A-nya adalah aktivitas. Aktivitas ini tadi kita sudah melakukan aktivitas yaitu namanya assessment ya, assessment teori kepribadian, tes kepribadian. Itu tadi juga sudah kita diskusikan dan analisis. Nah, untuk aktivitas ini juga kita bisa terapkan di kelas untuk teman-teman semua dari guru mapel, tidak hanya guru BK. A-nya dimulai dari aktivitas ya. Nah, ini aktivitas yang dilakukan dari materi saya terkait dengan gaya belajar di kelas. Ini murid ini menemukan salah satu penunjang potensi dirinya berupa memahami gaya belajar yang ia dapatkan dari tes di platform akupintar.id. Jadi mereka sudah mengakses terkait dengan tes gaya belajar yang ada ya di akupintar.id ini. Dan mereka sudah mendapatkan hasilnya, sudah tahu gaya belajarnya apa saja. Namun rata-rata jarang yang auditory. Mereka rata-rata kinestetik dan visual. Iya benar. Hanya ada sedikit kemarin dari temuan saya. Saya nggak tahu karena mungkin agak kurang menarik atau apa ya. Tapi yang ditemukan seperti itu. Kemudian yang kedua ya, refleksi ini yang tadi kita lakukan seperti tadi menganalisis dari hasil tes yang sudah dilakukan ya. Tadi hasilnya dari teman-teman kan berbeda-beda. Nah itu masuknya di refleksi ya. Jadi murid ini membuat refleksi dengan mendiskusikan hasil gaya belajar berupa persamaan, perbedaan, kekuatan dan kelemahan yang ada pada masing-masing murid dengan gaya belajar yang sama. Teman-teman di sini kalau misalkan kita ini dari kepribadian tadi ada yang sama mungkin, ada yang sama tipenya. Tapi kira-kira apakah sama persis? Pasti semuanya berbeda. Ya. Termasuk anak-anak juga. Kemarin dari hasil diskusi, anak-anak sudah memiliki hasil yang sama. Ya, saya dengan kinestetiknya berapa persen, dia dengan visualnya berapa persen, auditorinya berapa persen. Namun ternyata masing-masing dari mereka pun berbeda. Karena ada kelebihan, kekurangan masing-masing. Makanya kemudian mereka nanti ada sebuah tindak lanjut, ya. Dari hasil ini, dari hasil refleksi nanti ada tindak lanjut. Nah, penguatan ini adalah yang seperti sekarang sedang saya lakukan terkait dengan penguatan konsep ataupun pemberian materi secara utuh, gitu ya. Jadi untuk meluruskan kalau ada hal yang mungkin ketika didiskusi ataupun refleksi ini masih ada hal yang belum tersampaikan atau tidak sesuai, gitu ya. Ya, jadi untuk penguatan ini memberikan materi dan ini tindak lanjut adalah hasil tadi dari anak-anak dengan gaya belajar yang sama pun ternyata mereka berbeda-beda. Makanya mereka memiliki action yang berbeda-beda. Mereka membuat perencanaan pembelajaran ya. Jadi perencanaan dengan rinci secara teliti sesuai dengan gaya belajar masing-masing dengan menimbang kelemahan dan kelebihannya. Ada yang dia kinestetik tapi dia dengan teman yang lain juga berbeda karena satunya senang sambil olahraga, dia lebih ke kinestetik, ke auditori. Jadi dia mendengarkan kayak podcast materi itu dari saat dia sedang lari, ya, olahraga. Itu salah satu contohnya.
Ya tentunya ada manfaat ya, manfaat dari kalau tidak bermanfaat ngapain ya kita lakukan. Dan itu tadi hal-hal baru yang saya temukan banyak sekali dari apa yang saya dapatkan dari pelatihan dari calon fasilitator daerah ya di BIMTEK yang kemarin, dan pematerinya salah satunya adalah Bu Hindun ya. Terima kasih Bu Hindun. Dan ini manfaat yang didapatkan dari materi yang pertama. Bagi murid ini tentunya mengetahui bagaimana gaya belajarnya untuk dapat dipahami, kemudian dianalisis serta membuat perencanaan secara rinci terkait dengan gaya belajar yang mereka miliki. Jadi mereka jadi tahu, oh ini gaya belajar saya harus dengan cara seperti ini nanti belajarnya. Sudah ada perencanaan yang jelas ya. Bagi to ya, bagi roto. Ya mohon maaf ya, untuk minum agak terhambat, sedang dipesankan ya. Kemudian bagi guru tentunya ini untuk kita semua, tidak hanya untuk saya tapi untuk semua guru. Makanya teman-teman di sini memang harus betul-betul paham gaya belajar dari masing-masing murid. Ya, kalau teman-teman tidak sempat tanya ke BK atau komunikasi dengan BK, boleh tanya di kelas masing-masing. Kamu boleh wali kelas juga ada. Guru BK juga boleh, tapi kalau nggak sempat tanya langsung ke anaknya, kamu lebih ke apa sih, lebih ke apa? Karena berkaitan dengan intervensi yang kita berikan seperti penugasan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa menuntut semuanya harus sama ya. Nah ini dapat memahami gaya belajar murid yang beragam berkaitan dengan intervensi pembelajaran yang akan diberikan di kelas ya, dan paham akan yang dinamakan dengan diferensiasi. Saya rasa teman-teman sudah paham semua. Ya. Nah ini untuk jurus kedua yang saya ambil adalah jurus 4 ya. Ini terkait dengan jaga konsistensi ya. Ini ada banyak poinnya ya, namun alhamdulillah tersampaikan semua dalam waktu 1 jam. Bukan 1 jam pelajaran ya, tapi 1 jam 60 menit lebih dikit kemarin. Ya, yang pertama ada poin kesadaran versus paksaan, kemudian disiplin positif, disiplin biasa. Ya, ini tentunya saya rasa juga mungkin teman-teman sudah paham. Ada tombol ajaib untuk membuka kesadaran internal dari individu, ya. Kemudian guru ini sebagai inspirator bukan motivator. Ingat kata Pak Hajar Setiaji kemarin ya. Jadi kita itu bukan hanya sebagai motivator ya, tapi harus inspire. Kemudian ada habit loop ya, ataupun kebiasaan dan konsistensi. Ini saya ulas saja sedikit-sedikit. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya rasa nanti bisa berkelompok di sini ya. Ya. Kalau bisa enggak dua-dua aja. Kalau bisa jangan campur antara cowok cewek, berbahaya. Ini pas ya. Laki-lakinya ada 4. Budia, sini. Ayo, silahkan berdua sekarang. Ayo Pak Danang, merapat sini. Ya, oke. Men, teman tuh. Pak. Karo sensei berarti. Oke, langsung saja ya instruksinya. Ke toilet. Gamesnya adalah ya. Ini biar teman-teman juga merasakan gitu ya, yang kemarin anak-anak rasakan. Pertama berpasang-pasangan, sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kemudian lakukan switch, yang menang jadi A dan yang kalah jadi B. Switch. Terserah. Switch apa? Terserah. Menang, nih ya. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B, ya. Sudah semua? Sudah? Oke. Kemudian A mengepalkan tangan sekuat mungkin seolah sedang memegang benda berharga. Oke, lalu B bertugas membuka bebas sarana. Di mana aja? Saranya. Oke. Ya. Silakan
B bertugas membuka kepalan tangan A, bebas mau dicakar, digigit, dijilat, terserah. Ayo, silakan. Oh, nggak apa-apa. Gimana caranya? Ayo. Ini sudah. Sudah buka? Belum. Sudah buka belum? Gak pegang. Gak berani. Dilus-lus. Biar. Ayo, semangat. Kalau ini sudah terbuka ini. Sudah terbuka ini. Urung. Ini sudah? Belum. Oh, belum. Oke, berakhir dalam 3, 2, 1. Oke, kemudian ronde kedua, ya, perhatikan. Ronde kedua, ya. Pada ronde kedua ini gantian B yang mengepalkan tangan, A membuka tapi syaratnya tidak boleh menyentuh tangan B. Silahkan B mengepalkan tangan, tapi A membuka tapi tidak boleh menyentuh, tidak boleh. Yes, pokoknya tidak boleh menyentuh. Gak boleh menyentuh tangan. Gak boleh menyentuh tangan. Tidak terbuka. Soalnya ada kalimat intervensi, buka lah. Aku kelas. Oke, yuk dimulai dalam 3, 2, 1. Silakan. Terserah. Dipisui om. Ini gimana ini? Hah? Gak mau dibuka. Oh, gak mau dibuka? Gak mau berusaha? Ini pasrah? Diperintah? Ada intervensi, jadi pasrah memang. Oh, pasrah. Ini gimana tadi? Belum. Ini belum. Ancaman. Oh, dapat ancaman. Pinter. Oke, berakhir dalam 3, 2, 1. Tepuk tangan. Yang berhasil membuka. 1, 2. Kalau berhasilnya kenapa tadi? Pasrah dia. Pasrah. Enggak karena ada intervensi. Oh, dia Karena mengintervensi. mengintervensi. Buka moral. Buka langsung. Intervensinya penuh ekspresi lagi. Buka moral. Guru seni kan ekspresi. Oke, yang B tadi yang berhasil membuka, yang kedua, ronde 2. Nih, tadi gimana? Hah? Oh, tadi diancam, HP-nya akan dijatuhkan. Oke. Nah, ini juga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang saya dibahas saya terbuka. Oh, belum terbuka. Oke. Kenapa? Tadi kok nggak dibuka? Karena Pak
Pas udah nangis-nangis, bernanah-nanah, berdarah-darah tetap nggak dibuka. Kenapa? Enggak. Saya di sana dia di sini. Kenapa? Pak Juan nggak bisa membuka kenapa? Nggak butuh Pak. Nggak ada apa-apanya ya. Iya. Gak ada hadiahnya. Nggak ada hadiahnya. Di dalam. Ada dia belum pernah membuka. Permainannya kurang seru ya. Kalau lebih jelas belum pernah membuka. Oh, belum pernah unboxing. Nah, itu. Tapi Pak, dibuka dia nggak bisa apa-apa. Namanya mystery box kan. Jadi kosong. Oke, teman-teman semua. Terima kasih ya. Ini berkaitan dengan materi juga yang akan kita bahas sedikit ya. Ini baru bukan harus. Oke, ini materi yang kedua tadi. Jadi yang saya praktekkan ini juga hasil dari best practice dengan anak-anak gitu ya. Oke, untuk B apakah mudah membuka tangan A tadi? Susah. Tadi ini padahal menyentuh ya. Menyentuh langsung padahal ya. Dan apa saja upaya dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Kemudian untuk A, mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangannya kuat-kuat dan semakin dipaksa ini semakin kuat? Kenapa kira-kira? Mempertahankan agar tidak terbuka gitu ya. Ya, kemudian untuk ronde yang kedua tadi ya. Untuk A, apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B saat tanpa menyentuh? Ngitik-ngitik, Budia. Mengancam. Ada lagi? Ki yang ngancam padahal. Oh, himbauan. Intervensi ekspresif. Intervensi ekspresif. Oke. Ya, tadi ada yang berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Dan mana yang lebih mudah dibuka? Apakah ronde pertama ataupun kedua tadi? Karena bersentuhan langsung, ya. Sedangkan ronde kedua ini tanpa menyentuh lebih susah gitu ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, mana cara yang sering kita lakukan? Yang A. Saya suka menyentuh. Suka menyentuh apa disentuh? Oh, hobi ya. Motivasi. Oh, suka memotivasi. Yang B. Lebih sering apa B? Sering apa B? Lebih senang A. Kenapa? Bertahan. Oh, bertahan. Iya. Oh, berarti lebih sering ke yang A berarti sama dengan yang lain. Saya bukan perayu. Oh, action langsung. Ya, konsisten. Saya tergantung sikon. Gimana maksudnya? Saya fleksibel orangnya. Oh, fleksibel. Jadi bisa A, bisa B. Oke, jadi cara-cara yang lebih sering kita gunakan adalah cara yang A. Jadi ketika kita mau memaksa, mau membuat ajakan dan lain sebagainya lebih sering dengan cara paksaan, ya. Ya, jadi ini ya. Jadi kesadaran versus paksaan. Jadi mengapa kita ini tidak suka dipaksa ataupun diperintah itu karena memang kebutuhan dasar manusia ini kan ada ingin dihargai, ya, ataupun otonomi, ataupun kemerdekaan. Makanya ketika kita memaksa, dia akan lebih sering defense daripada dia akan mengikuti ajakan kita. Dan jika otonomi ataupun kemerdekaan diusik, maka ya seperti ini. Radar anti persuasi akan aktif ya, yang disebut dengan reaktansi ataupun resistensi. Jadi perintah ini akan diabaikan dan larangan akan jadi rekomendasi. Ya, contohnya seperti ini. Kita tidak boleh melihat kiri, tapi ketika membaca ini pasti akan melihat kiri. Indonesia banget. Karena memang itu reaktansi kita sudah aktif, gitu ya. Nah, ini ada videonya dari Bintang Emon. Bintang Emon. Emon. Disimak ya. Bintang B, Bintang Emon. Ntar aja. Diulang-ulang ya. Salah dulu, Ri. Ntar aja. Salah dulu, Ri. Oh,
Nggak jadi ya. Taraja. Itu laki-laki banget. Mbak aku bisa beli tolong apa nyuci piring. Cenderung laki-laki itu tidak suka disuruh. Tidak suka disuruh. Dia suka bertindak sendiri. Sukanya bertindak sendiri. Seperti tadi saya presentasinya itu banyak yang banyak itu Kepribadiannya ya. kepribadiannya yang banyak itu punya inisiatif sendiri. Tapi kalau disuruh Malah itulah kepribadian dari wanita. Nak nyuruh kesuwen dikerjake dhewe. Itulah yang dimanfaatkan laki-laki. Mending kesuwen ben dikerjake sing nyuruh. Nah, seperti itu. Nah, inilah curhat dengan mama rumah tangga nih. Itu berbeda dengan orang yang sudah tua. Terima kasih Pak Aga. Video yang tadi dilihat ya, kita lihat. Jadi pada video itu Bintang Emon itu kan sudah siap-siap mau sholat gitu ya. Tapi tiba-tiba itu ibunya teriak nyuruh sholat gitu ya. Karena ibunya mungkin berpikir, wah saya kira rak dikongkon rak sholat gitu ya. Kalau nggak diperintah tidak akan sholat. Dan reaksinya adalah dia malah jadi menunda sholatnya. Padahal niatnya tadi sudah mau sholat. Gitu ya. Jangan MBG gitu ya. Jangan MBG. Nanti ada MBG. Gurunya jangan dikasih MBG. Oh, DCP dulu. Ini terkait dengan tombol ajaib yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk membangunkan daya perintah dalam diri, kesadaran, melalui kesadaran, kita itu bisa melalui yang pertama ini ada kesenangan. Kesenangannya, oh saya harus jogging sama cowok. Seminggu misalkan 2 kali gitu ya. Itu berawal dari karena memang saya senang olahraga gitu ya. Terus ada kebanggaan, local pride ya. Yang kira-kira nantinya akan membuat saya bangga ketika saya melakukan hal ini. Terus keingintahuan ya. Kemudian minat ya. Minat ini seperti yang kita inginkan ataupun kita sukai. Tujuan ataupun purpose ya. Artinya setiap apa yang ingin kita bangkitkan ini ada tujuan tertentu. Misalkan Pak Aga pengen six pack ya dia harus nge-gym misalkan kan gitu. Terus ada kebutuhan, saya butuh sehat. Saya butuh sehat maka saya harus olahraga misalnya gitu. Terus manfaat tadi, tantangan, keyakinan dan makna ataupun kebermaknaan. Kira-kira apa tuh maknanya ketika saya melakukan hal ini? Ya. Yang penting yakin. Penting yakin. Ini tadi terkait dengan disiplin positif dan disiplin yang biasa-biasa saja. Ya ini karena faktor eksternal seperti paksaan tadi ya. Paksaan. Nah, terus Membentuk kepatuhan. Kepatuhan dan ini jangkanya lebih pendek. Nah, kalau positifnya karena kesadaran internal. ada sebuah kesadaran di situ. Paksaan biasanya ini anak-anak terlambat gitu ya. Nah, kalau dia masih merasa hanya dipaksa hidupnya untuk sekolah, ya maka dia akan terus terlambat, malas dan lain sebagainya. Nah, kita harus bangun dengan disiplin positif ya. Nanti harus menumbuhkan kesadaran internalnya. Membentuk jangka kepatuhan ini kalau disiplin positif ini lebih ke menumbuhkan tanggung jawab. Dan kalau untuk disiplin yang biasa ini jangka pendek, maka disiplin positif ini untuk jangka yang panjang gitu ya. Kalau briefing ada tulisannya atas perintah kepala sekolah masuk yang mana, Pak? Langsung diklarifikasi sih. Tapi dia nggak pernah berangkat briefing juga. Kenapa Bunda? Kalau briefing itu biasanya kan jam sekian lah. Itu orang-orang langsung jam itu siap gitu loh. Oh, jam itu siap. Jadi itu masuknya yang mana? Disiplin positif. Nah. Membangun kesadarannya itu bukan Apa? Hajar integritas. Permasalahannya kalau briefing nggak ada. Saya harus mengamankan lokal yang lain. berbeda lah tapi. Lah iki mau tak tinggal sedelok kowe wis tinggal Pak Taron iki bocah ngono sing tukaran ning lapangan. Oke, saya lanjutkan ya. Lah, kebiasaan itu terbentuk itu pertama adalah ada petunjuk ataupun isyarat gitu ya. Jadi
buatlah kebiasaan itu jelas kelihatan ya. Jadi cetok gitu loh. Cetak. Iya, cetok terlihat dan memang ya biasa kita lakukan gitu loh. Ini habit ya. Ya, habit. Saya yang nomor 2, Pak. Selalu berbeda. Nah, yang kedua, crave ini berkaitan dengan keinginan ataupun gairah tadi. Kudu nomor si jenisnya ulang. Kok mendingan ngelangi Wes gak wes nganu kok. Gimana lain wes Satunya agak itu dua. Jadi Pak Aga itu nggak suka ini ya, petunjuk, nggak sukanya gairah saja. Aku mau makan apa bocok buku petunjuk. Yang penting senang deh. Jadi kebiasaan itu dibuat semenarik mungkin, segairah mungkin gitu ya. Terus yang ketiga ada kemudahan. Jadi kebiasaan itu buatlah semudah mungkin, tidak susah gitu ya. Mudah dilakukan, cetho, welo-welo gitu terlihat dan beri juga ganjaran. Jadi kalau mau membangun kebiasaan itu jangan sekali langsung mak jegagi. Langsung rajin banget. Saya langsung rajin. Pak Bu Anissa Linta dulu pernah jalan dari rumah ke sini gitu ya. Dulu. Dan dilakukan berapa kali? Dulu hanya berapa kali aja. Demi sebuah konten. Alasannya itu tadi. Terus turun naik sepeda. Terus beli motor baru Akhirnya punya itu apa namanya? Motor baru gitu ya. Iya. iPhone baru. Iya. Itu meminta ke suami untuk beli motor, caranya Iya. Ada tahapannya. Karena memang Bu Anissa memulainya dengan target yang terlalu jauh. Kalau saya dengan Pak Aga itu dulu mengawali muter di lapangan sini dulu. Lapangan apa? TIK. Terus Berdua. ya Laki-laki. Dengan tujuan nyari itu, Pak. cari makan. Cari makan Cari apa? dan cari asem. Cari asem itu kan banyak pohon asem pinggiran itu loh. Lama-lama naik ke peleburan. Naik lagi sampai ke pasar pasar ini Wonodri dulu. Pasar Wonodri. Terus naik lagi pasar Peterongan, finalnya di rumahnya Pak Uzi. Itu datar ya. Wow. Enggak. Pasti gak ada di rumah. Tapi Pak Uzi nggak di rumah. Sengaja itu Pak Odi sengaja Pak. Ada kalian. Iya, karena ada saya terus pergi. Padahal ngerti wah cah iki menjaluk sirup soalnya. Jadi memang kita harus mengawali dari atomic habit ataupun hal yang terkecil dulu. Kalau saya mau jalan nanti targetnya untuk 10 kilo, awalilah dengan 1 kilo. Nanti yakin ya, ke depan mandek. Tapi enggak ya, kalau diawali kalau targetnya bagus pasti tidak. Karena teman-teman di sini banyak yang suka jalan. Di awal itu selalu di Apanya? Oh, itu ada A-nya. Karena di awalnya sekarang di Kok keinget belum bayar potongan ya? Nih ya, jadi dalam diri kita itu ada reptilian brain ya. Jadi dia itu akan defense ketika memang kita membuat kebiasaan dengan tiba-tiba ya. Jadi semangat di awal ya, hari ke-1, 2, 3 ini masih baterainya masih full. Hari ke-4, 5 itu semakin meletre. Hari ke-7, 8, 9 sudah low ya. Dan ini reptilian brain-nya sudah aktif. Nah itu karena manusia. Setidaknya kan sudah mencoba tempat dulu. Iya nggak apa-apa iya. Ini bukan sedang menjustifikasi kamu kok. Temenku juga ada 2 orang. Oh gitu. Atau sore terus ini PLJ. Heeh. Sekarang nggak pernah. Jamnya diganti. FOMO. Nah itu juga termasuk. Jalan kemarin teman-teman kan gitu. Pagi semangat sekali pakai baju olahraga puter. Sekarang gorengan terus. Citraan itu.
ada. Seperti itu. Jadi bentuk porsi seperti apa, kadar air seperti apa, levelnya harus seperti apa, seperti itu. Ada jangka waktunya dan lain sebagainya, bahkan waktu istirahatnya. Berarti ini waktu istirahat. Itu kan bukan. Metodenya diganti. Itu kalau ilmu psikologinya bagaimana cara pertahanan diri. Namanya self defense mechanism. Masih termasuk melakukan, cuma bukan pada saat waktu yang seperti diomongkan tadi. Ada kesibukan juga. Kaitannya dengan kesibukan ya. Bagaimana defense diterima? Apa? Masalahnya saya juga menginfluence. Nah, gimana ternyata kadernya sedikit gitu. Ya sudah gitu. Saya berarti kembali ke materi awal buat saya sendiri aja. Jadi tidak perlu dipamerkan. Nggak perlu. Saya memang orangnya konsisten kan. Oke, jadi kita memang idealnya seperti ini agar reptilian brain kita itu tidak aktif, jadi tidak terus di. Kenapa? Kenapa harus? Namanya memang gitu dalam teori. Teorinya saya lebih tepatnya. Memang dalam struktur kita. Enggak, kita ini kan hewan yang berpikir kan. Kita ini kan hewan yang berpikir. Memang di beberapa struktur kemudian kebiasaan kan sebenarnya sama dengan hewan. Namun kita bedanya berpikir saja. Idealnya adalah seperti ini ya. Hari ke-1 ya dari 1 kilo. Hari ke-6 sudah naik gitu ya. Hari ke-9 ini sudah mulai naik lagi, bahkan kadang melebihi target. Targetnya nggak usah banyak-banyak. Makanya nanti reptilian brain kita tidak akan menggeliat gitu ya. Akhirnya tidak defense. Ini ya, teorinya saya nggak akan menjelaskan lah ya. Ini intinya sehari selai benang, setahun selembar kain. Sedikit lama-lama jadi bukit. Ini kemarin contoh perencanaan ataupun pembiasaan yang saya lakukan di anak-anak kemarin. Jadi pertama adalah riwayat 7 hari tidurnya itu seperti apa. Mereka sudah mempresentasikan, mereka sudah menunjukkan semuanya. Rata-rata tidurnya di atas jam 10, jam 11 gitu ya. Ada yang jam 1. Iya. Jadi Kembali ke diagram tadi, Pak. kenapa? Nah, itulah yang namanya yang bukan yang Ini. rata. Itu kenapa dinamakan kebiasaan? Kenapa kita harus memaksa kebiasaan? Lupa malahan. Ya, dalam ilmu kesemangatan yang kita harus bentuk memang naik sedikit dari standar kita dan dibiasakan dipaksa setiap hari. Nah itu nanti akan tercipta ini betul, kadang melebihi target, kita akan punya keinginan untuk lebih. Ini kita memang harus memaksakan diri, itu kan yang dinamakan kebiasaan, membiasakan diri. Ya, maka ada kata-kata disiplin itu lebih penting daripada kita mengikuti semangat diri. Semangat itu bisa naik turun, tapi disiplin itu bisa membuat kita lebih daripada kita mengikuti semangat diri. Apa namanya? Saya diperintah misal kelaminnya dicuci, tidak mau. Tapi ketika Sabtu nggak ada istri saya kerja, saya cuci semua, saya pel semua. Tidak ada sekretariat masuk rumah. Saya bersihin dulu, kenapa ada tamu? Tetapi dia saya budaya. Terima kasih Pak Aga ya. Jadi pembiasaannya kemudian yang kita bentuk adalah ada kebiasaan tidur ya. Pertama tadi karena evaluasi kita dari kebiasaan tidurnya. Yang dibentuk kemarin mereka sudah membuat perencanaan untuk tidur mulai dari hari itu juga sampai 7 hari ke depan. Dan rata-rata di sini ditulis paling jam 8, jam 9 ya. Namun memang saya belum bertemu lagi dengan anak-anak, saya belum evaluasi karena memang harus ada evaluasinya ya. Dan ini nanti ini juga bisa kita manfaatkan untuk STP 2K. Jadi untuk treatment sekarang kan kita tidak boleh menggunakan hukuman fisik. Kita bisa dengan pembiasaan disiplin positif. Pembuatan seperti ini. Nanti kita cek setiap hari, kalau dia masih melakukan kan bisa kita cek
karena ada poinnya juga kan gitu. Ataupun guru wali ya, sekarang kan ada guru wali, ini bisa bermanfaat untuk kita. Pak Fauzi semua jadi guru wali ya. Bukan hanya wali kelas ya. Berarti harus punya tensi ya? Tensi harus. Bahaya nanti kalau tidak. Iya toh. Dan tentunya ditulis juga manfaatnya apa, serta yang harus dilakukan untuk tidur cepat apa. Ini juga tadi misalkan kita treatment siswa yang terlambat ya di STP 2K. Tuliskan di sini manfaat kamu tidak terlambat itu apa dan caranya apa agar kamu nanti tidak terlambat. Gitu. Saya punya rumus yang itu Pak. Yang mana? Yang kedua Pak. Yang ini? Yang harus dilakukan agar tidur cepat. Apa? Rumusnya 3, 2, 1. Apa? 3 jam sebelum tidur tidak makan, 2 jam sebelum tidur tidak beraktivitas olahraga, 1 jam sebelum tidur tidak main HP. Tidak main HP. 6 jam itu, ngomong gue 6 jam. Karena HP-nya rusak. 3 jam ya kan? 3 jam, karena anak tidur jam 9. Jam 6 itu anak udah makan terakhir jam 6. Terus 2 jam. Jam 7 itu anak tidak beraktivitas, ya kan, jam 7. Ini ngapain? Mengatung ya? Tahu. Oh, tidak berolahraga. Terus Iya benar. 1 jamnya jam 8. Dari jam 8 itu nggak mainan HP. Jam 9-nya tidur. Yang duanya nggak usah, malah nggak olahraga. Bapaknya yang olahraga. Mohon bersabar ya. Mohon bersabar, ini ujian ya. Oke, diskusinya sangat menarik dan saya sangat suka gitu. Kenapa? Karena sangat hidup gitu ya. Hidup sensei. Kemudian kita juga membuat habit loop ya, kebiasaan yang memang berkesadaran tadi bergantung dengan target mereka masing-masing. Karena mereka itu punya keinginan untuk membuat kesadaran sendiri-sendiri. Makanya target mereka berbeda-beda. Ada yang membaca buku karena dia sebenarnya suka membaca tapi tidak rajin ya. Ada juga yang olahraga macam-macam kemarin. Ada juga yang memang hanya terkait dengan masalah tidur tadi. Bisa, anak SD juga bisa. Iya, bisa juga. Namun kadarnya tentunya kan memang yang harus diukur gitu ya. Betul bisa. Cuma memang kalau mereka ya masih ada bebal-bebalnya, namanya anak-anak kan transisi gitu ya. Awali dari kebiasaan yang jelas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk habit loop ini memang buatlah kebiasaan yang memang benar-benar jelas dan terlihat gitu ya. Isyaratnya misalkan kebiasaan membaca buku, maka bukunya ya diletakkan di tempat-tempat yang memang betul-betul terlihat gitu. Jelas terlihat. Terus yang kedua adalah buat ada kebiasaan itu menjadi sebuah keinginan yang menarik. Misalkan untuk mengawali ingin suka membaca buku dari komik yang tidak masalah. Berawal dari komik dulu, misalkan anak-anak tadi itu untuk membiasakan kebiasaan mereka untuk membaca buku dari komik. Terus yang ketiga dari kemudahan yang tadi, mudah dilakukan tempatnya di situ, tempat buku. Karena biar setelah misalnya setelah bangun tidur dia langsung baca buku, maka taruh dekat tempat tidur. Nah, ini yang sudah kami lakukan kemarin ya, dari aktivitas dari arkanya ya. Aktivitasnya kemarin murid menemukan bagaimana memahami pembentukan disiplin positif ya. Dan beda antara disiplin biasa dengan disiplin positif dari game membuka kepalan tangan yang dilakukan seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian merefleksikan, murid ini membuat refleksi dengan diskusi game yang dilakukan tadi sama dengan yang kita lakukan. Jadi menggali makna dari kepalan tangan yang tadi kita lakukan ya. Terus ada konsep ya, seperti yang saya lakukan saat ini juga sama, pemberian materi. Kemudian tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya adalah
mereka tadi menyusun kesadaran positif dan pembiasaan tadi ya. Manfaatnya ya, bagi murid tentunya mereka tahu dan paham apa sih disiplin positif gitu ya, dan tahu bisa juga membedakan disiplin yang biasa seperti apa, positif yang seperti apa. Ini dapat menumbuhkan juga bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif dan membuat dan memahami habit loop. Bagi kita sebagai guru nanti, tadi yang tadi saya sampaikan, kita ini ada yang dari STP 2K, ada yang dari guru wali. Kita bisa membuat pembiasaan-pembiasaan terhadap anak kita yang mungkin masih terlambat ataupun punya kebiasaan buruk yang lain, cabutan dan lain sebagainya. Ini nanti kita bisa gunakan ya. Dan ini kita akan memahami treatment yang baik untuk menumbuhkan disiplin positif murid. Jadi merubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif. Iya. Nah, ini sebelum masuk ke kesimpulan juga, mungkin kita apa yang perlu didiskusikan ataupun ditanyakan ataupun ditambahkan, silahkan. Bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan positif baik itu kepada anak yang kebiasaan itu tidak disukai? Contohnya tadi kan kebiasaan tidur lebih awal ya. Itu kan kalau anak-anak di tingkat SMA seperti kita kan, anak-anak kita yang murid kita itu kan dia tidak, itu kan hal yang tidak disukai. Dia kan sebenarnya kan tidurnya kan pagi, dia subuh malam gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk menimbulkan itu tadi, menimbulkan kebiasaan itu? Ya, jadi ini tadi itu memang panjang perjalanannya ya. Jadi pertama tadi itu kita evaluasi dia tuh apa saja catatannya, mereka tidur jam berapa, kemudian bangun tidurnya jam berapa. Itu kita evaluasi dulu apa yang menyebabkan mereka tidur telat. Ini tadi acuannya ini, nanti kalau teman-teman perlu saya kirim. Kemudian apa dampak dari tidur telat dan begadangnya, dampaknya apa? Kalau tertulis seperti ini mereka akan bisa mengevaluasi dengan jelas. Oh ini loh, betul. Kita bantu dengan cara, kamu buat seperti ini, tabel. Pertama setelah kita evaluasi adalah kita buat rencana tadi. Ini terkait dengan membentuk kebiasaannya. Rencana kamu hari ini maksudnya hari ini ya, hari ini ataupun hari berikutnya, bukan sehari yang lalu. Pergi tidur kamu akan jam berapa? Ditulis di sini dengan jelas. Bangunnya jam berapa? Itu sampai 7 hari ke depan. Jadi nanti ini juga setelah 7 hari kita evaluasi. Mereka juga disuruh mencari apa sih manfaat dari tidur cepat itu. Jadi selain saya nulis manfaatnya ini loh untuk saya. Terus apa yang harus dilakukan? Saya harus begini. Untuk mewujudkan yang ada di sini maka saya harus komit dengan apa yang saya tulis di sini. Caranya adalah seperti itu ya, Bu Ida ya. Bisa dipahami ya. Nanti softwarenya boleh saya kirim kok. Ya. Ya, silakan. Sengaja aku nyanyi ngono. Mau kan aku rak ngacong toh, baru dia ngacong tak jesi. Jadi maka ada bagus. Enggak, ini belum berputih, kok udah putih guys. Bulu hidungku udah putih nih. Sombong lu itu, malah lihat itu. Yang pertama terima kasih Pak Tulus atas hidangannya, bukan ke atas materi juga. Bukan tidak atas materi juga ya. Jadi ada juga materi, juga hidangannya. Terkait materi ini sepertinya ini materi sama dengan guru penggerak ya. Jadi saya teringat masa sakit-sakitan dahulu lah. Oleh Kak kemarin ikut guru penggeraknya enggak ikhlas. Enggak. Merasa sakit. Enggak. Jadi pertanyaan apa? Saya bingung. Jadi ini materi ini kaitannya tadi kan merubah kebiasaan jelek jadi baik kepada siswa ya. Kalau kita punya inisiasi seperti ini, tapi maaf, pimpinan kita nggak mempunyai inisiasi seperti ini. Pimpinan kita tidak mau memberikan apresiasi kepada kita yang punya seperti ini. Dan juga ini kan tidak tugasnya kita saja sebagai satu orang guru atau staf ataupun sekolahan lah. Berarti kan ada orang tua juga nih. Bagaimana kalau kita bertindak sendiri tapi ini bisa berhasil. Begitulah kira-kira. Terima kasih Sensei, pertanyaannya sangat berbobot sekali. berbobot.
Dan kalau tadi sampai pada takut melipir di ujung tanduk gitu ya. Ancik-ancik pucuk ngeri. Atomic habit ini memang perubahan yang basisnya adalah memang betul-betul dari kesadaran. Saya rasa kita bisa mengawali ini seperti istilah atomic habit. Kita awali dengan perubahan-perubahan yang kecil dulu. Artinya kita merambah dari siswa-siswa yang memang butuh perhatian. Kalaupun memang dari lingkungan kita belum mendukung, ya, saya rasa kita berpikir untuk maslahahnya saja, kebermanfaatannya. Karena apa? Saya yakin salah satu insting ataupun genuinitas dari seorang pengajar, seorang pendidik adalah ingin merubah menjadi lebih baik. Meskipun kata Kiai Maimun Zubair itu, kita ini mengajar ya mengajar saja, jangan berniat untuk minterke ataupun memperbaiki dan lain sebagainya. Karena memang secara spiritualitas koridor itu adanya koridor milik ilahiyah gitu ya. Namun di sisi lain bukan berarti terus kita tidak usah berusaha. Saya rasa kita bisa memulai dari anak-anak yang sering kita temui Sensei. Mungkin penyintas-penyintas perpus gitu ya. Kan saya lihat di perpus itu banyak unik-unik kan? Iya, enggak tadi yang itu kan dimulai dari anak-anak kita yang berkebutuhan khusus gitu ya. Gimana? Fokusnya gimana? Saat ada bergema ke masjid, sudah izin ke masjid, sholat tepat waktu. Ya, apa dia ngomong? Iya. Bingung ya. Aku pernah nih Sensei, nggak boleh sholat, nggak boleh dia. Karena memang kalau untuk yang berkebutuhan khusus Sayangnya nanti itu. Kalau sudah tidak konsen dan lain sebagainya, memang tempat utamanya kebetulan mereka muslim gitu ya. Jadi mending ke masjid gitu. Daripada di kelas mengganggu gitu. Enggak juga gitu. Ya iya juga gitu. Mending ke masjid gitu. Karena di sana ibaratnya ya ditunaikan lah sholat sunnah kayak apa, kayak membuat sedikit tenang dan lain sebagainya seperti itu. Ini mungkin FYI. For your information, FYI. Itu page. Ya. Jadi anak-anak dari Pak Ozi ini memang sebenarnya bukan karena kayak yang parah berkebutuhan khusus ya ada, tapi yang ini artinya memang butuh perhatian khusus gitu ya. Bukan berkebutuhan khusus secara perhatian. Ya, perhatian. Karena ya mereka memang suka sedikit-sedikit dari perhatian gitu ya. Sering ke perpus dan tadi penyintas perpus tadi. Sebagai kepala perpus yang berkeadilan. Seperti jadi memang kalau sedikit penambahan bagus kalau boleh. Jadi memang untuk hal ini untuk menumbuhkan sebuah habit yang baik dan sebagainya ini lagi-lagi saya menyarankan bukan ya kita sudah berikhtiar sampai sejauh ini dan sebagainya dengan berbagai macam metode dan sebagainya dari dukungan aja. Tetapi memang faktanya saat ini ya saya tidak menyalahkan juga dengan komunitas di luar sekolah, terutama adalah keluarga. Itu orang tua ya, makanya kenapa saya sering selalu sampaikan, memang agak sedikit pedis tapi memang karena saya suka lombok juga gitu ya. Seperti itu ya, satu gigitan bisa 10 lombok gitu. Ya jadi pengalaman saya gitu, sejauh ini saya bilang ya karena SMA sekolah menitipkan anak selesai, semua tertuju pada SMA, semua tertuju pada sekolahnya ya, seperti itu. Jadi orang tua selalu memasrahkan dan lain sebagainya, dan jadi tidak membiasakan juga anak-anak membuat sebuah perencanaan. Nah itu jadi ini sih sekedar saran. Alangkah bagusnya nanti mungkin ada beberapa materi yang sangat-sangat krusial tentang bagaimana penumbuh kembangan habit yang baik di rumah juga ya, sama seperti di tingkat kanak-kanak lah ya, di tingkat kanak-kanak di dasar itu sering juga ada materi parenting ya. Nah, cuma kan di kita kan saya lihat jarang ya, hampir jarang sekali lah. Udah hampir jarang sekali. Nah, parentingnya bukan masalah bagaimana anak-anak, tapi untuk bagaimana caranya juga
penumbuh kembangan habit ini di lingkungan keluarga gitu loh. Karena rata-rata ya maaf gitu loh ya, sampai hal ini bukan yang berkebutuhan khusus, ini yang normal gitu ya. Sampai hal Pak nuwun sewu gitu ya. Ya saya sih nggak berkeberatan juga karena memang saya diberi amanah balik kelas. Pak nuwun sewu gitu ya. Kok sampai jam 9 anak-anak ini anak saya belum pulang, apakah ada tugas gitu. Dan orang tua nggak tahu tugas apa sebenarnya. Tapi ya wajar nanya ke balik kelas. Cuma masalahnya kan artinya ini berarti ada sekat, ada celah di situ yang memang mungkin komunikasi, mungkin perencanaan dari keluarga juga untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu memang perlunya juga di tingkat SMA bagaimana kita membuat satu rumusan yang bagus, terus kita juga bikin parenting yang tentang itu. Itu sih hanya berbagi pengalaman dan saran. Thank you, keep close Pauzi. Apa yang dikatakan Pak Ozi ya, kalau menurut saya masa-masa anak SMA itu dia mempunyai dunianya sendiri. Jadi dari pihak keluarga pun mungkin sudah kesulitan untuk merengkuhnya karena tidak adanya pembiasaan mereka dari kecil. Kalau kita sudah terbiasa membiasakan memeluk ataupun berinteraksi, bercerita, sharing itu anak walaupun sudah dewasa dia akan tetap bisa kita rengkuh. Tetapi kalau kita sudah anak mulai punya dunia sendiri, kita biarkan, akhirnya tidak adanya hubungan dengan orang tua, akhirnya komunikasi dengan orang tua itu akan lepas. Saat anak ditanya kemana, dia akan mencari alasan-alasan lain untuk mendapatkan kebenaran. Itu sulit dari anak yang sudah tidak ada rengkuhan dari orang tua. Itu saya banyak mengalami dari anak-anak perwalian saya sendiri. Penyintas juga. Jadi oh iya saya lupa, kita satu ini kok ya. Iya. frekuensi kita. Satu frekuensi. Intinya harus ada pembiasaan Harusnya ada bukis nih. Bukis ini jangan Pak Taufik. Kalau bukisnya agak mending. Agak Bukisnya mending. bagus banget. Jangan bagus loh. Karena namanya bukis nih. Kalau olahraga kan ada 12 bagus. Makanya saya bilang sama PPL, mereka sudah mulai bisa itu sendiri. Di olahraga. Mandirian sudah terbentuk lah mulai. Iya, karena kan kita ada tugas untuk senam mengatakan senam kelompok juga mereka sudah sendiri kok ada PPL berarti kan memang di sana. Di olahraga saja. Oke. Hanya di olahraga. Berarti kinestetik auditorinya tadi. Iya. Iya, itu tambahan. Silakan. Jadi Pak Tulus saya pernah baca penelitian itu menurut sains itu dalam kita membuat sebuah kebiasaan atau habit itu tuh kalau kita melatih habit itu secara runtut selama kurang lebih sekitar 66 hari itu nanti habit akan terbentuk dengan otomatis. Contohnya misalnya kita pengen punya habit bangun sebelum azan subuh. Ya kita paksa diri kita dengan pasang alarm. Ya misalnya azan subuhnya jam 4:04 gitu ya. Ya kita pasang alarm jam 4:04 gitu ya. Terus kita berusaha bangun kalau alarm itu bunyi gitu kan. Tapi setelah 66 hari kita lakukan itu secara terus-menerus tanpa jeda, tanpa putus, maka nanti akan ada terbentuk habit. Jadi mungkin sekitar 66 hari ke depan itu kita bisa bangun tanpa alarm. Jadi begitu azan subuh, sebelum azan subuh kita bangun duluan. Habis itu mungkin baru alarmnya bunyi. Itu ada Pak penelitian yang menyampaikan seperti itu. Tapi itu emang rata-rata ya Pak. Jadi tergantung habit yang mau dibentuk seperti apa, apakah berat atau ringan, terus juga tergantung orang itu motivasinya seperti apa, apakah benar-benar pengen dapetin apa enggak kayak gitu. Itu dari penelitian Pak Tulus. Sama seperti yang ngomong itu Pak. Apa? Ketika dia punya habit diet, 66 hari lebih Pak. Lebihnya. Saya tanya lebihnya. Kalau ini sedikit juga nambahin sekedap. Jadi bisa juga gini Pak Tulus karena memang mungkin kita juga sudah banyak menghilangkan kebiasaan terutama mungkin di yang angkatan milenial ke atas nih seperti itu kan seperti itu. Jadi banyak kok kearifan lokal kita gitu loh.
orang tua kita dulu itu dengan walaupun tidak tertulis perencanaannya, tapi ada semacam apa ya, wejangan, didikan ataupun apa namanya pun itu yang selalu diberikan dan selalu diterapkan kepada kita, sehingga memang disiplin positif itu, motivasi itu nggak secara langsung gitu loh. Dan banyak sekali dari saya walaupun hanya separuh gitu ya, separuh Jawa gitu. Tapi artinya saya tumbuh kembang di didikan Jawa gitu. Pertanyaan tadi, sejauh mana pentingkah antara habit positif dengan prestasi? Gua bangunnya tetap telat tapi berprestasi gimana gitu? Ini pertanyaan apa melempar apa? Pertanyaan. Saya lempar pertanyaan. Oke. Teman-teman, kita kembali. Belum lama ini kita kan sudah diberi motivasi sama Pak Hajar ya di aula kecil. Yang disampaikan beliau mengenai kebiasaan juga yang kita dituntut untuk nggak usah mungkin sampai 2 bulan seperti yang disampaikan Bu Anissa, 60 hari sampai 66 hari. Kita buktikan saja itu 30 hari dan sesuai yang menjadi keinginan Pak Hajar itu untuk SMA Negeri 1 Semarang. Tepuk tangan buat teman-teman. Mari, ayo kita kompak semangat di era kita untuk membuat Semansa menjadi nomor 1 lagi gitu. Ini motivasi. Bukan, malah lebih kayak kesannya closing. Saya kan masih Sudah biar itu udah waktu. Ya, mungkin sekaligus kita closing tadi. Pertanyaan Sensei juga menarik sebenarnya. Maksudnya penting mana antara jadi habitnya buruk tapi dia prestasinya baik. Kalau saya rasa dua hal yang berbeda. Ya. Kita akan menjadi seorang yang seperti apa? Habit itu kan berkaitan dengan ketertataan hidup. Apakah kita mau jadi orang yang hanya pinter-pinter saja tapi maaf, bahasa kasarnya tolol dalam menata hidup gitu ya. Karena hidup kan kita tidak hanya sendiri. Jadi dua hal berbeda yang mungkin berkaitan tapi mungkin tidak. Kalau diteliti mungkin ada keterkaitan, tapi berapa persen kan kita tidak tahu. Tetapi saya rasa dua-duanya sama-sama penting. Karena anak-anak yang mungkin dia tidak memiliki keteraturan bisa jadi prestasinya akan semakin baik ataupun akan semakin muncul. Tapi saya nggak maulah menata hidup saya, yang penting saya berprestasi. Kita nanti tidak tahu dia akan hidup seperti apa, apalagi di lingkungan yang penuh dengan aturan kan gitu. Saya rasa dua-duanya sama-sama penting untuk dibangun gitu. Iya, berkolerasi. Yang diutamakan, kalau saya kebiasaan dulu. Itu tadi. Lah, misalnya nilainya bagus tapi dia telat terus misalkan. Gimana coba? Saya baik, saya tepat waktu, kepala perpus bagus, tapi perpus gak didukung-dukung. Oh, itu beda lagi itu urusannya. Itu itu curhat. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Dari pelacur, dari pelaku. Oh iya. Terima kasih teman-teman semua. Waktunya apa? Oke, teman-teman, saya merasakan energi positif yang luar biasa dan formalitas gitu loh. Ini ngarep kamera ada Ibu Fas Senas juga loh, jangan gitu. Yo sedikit, tapi memang genuine. Ini seperti inilah memang kami. Itu tadi pertanyaan dia kok Bu. Jadi memang spontanitas ya memang sepertilah teman-teman dan lingkungan kami ketika diskusi ya seperti ini gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali terutama Bu Indun yang sudah membersamai kami. Tentunya semoga bermanfaat untuk kami gitu ya. Dan saya juga mohon maaf kalau teman-teman banyak yang nyeleneh, ya, tapi itu Semansa dan memang itulah kami dan sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Teman-teman juga Aristoteles pernah berkata bahwa bukan Oriswanto ya.
Jadi kita ini sebenarnya adalah apa yang kita lakukan. Oh, kita lakukan. Jadi berulang kali kita ini adalah apa yang kita lakukan. Berulang kali keunggulan karenanya bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. Terima kasih. Waktunya jam 10.00 ya. Itu Aristoteles. Yang itu atau Ya, Anda mau ada kata-kata? Bukan. Saya kira yang bicara itu Aristoteles itu namanya. Itu Aristoteles. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga ilmu diskusi kita bermanfaat dan nantinya bisa kita terapkan untuk anak-anak kita ke depan. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh jurus